Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir di sini, mungkin terutama kepada Pak Imam Sabtono yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini untuk membicarakan tentang perekonomian syariah yang berkaitan dengan wakaf, riba dan sistem ekonomi Islam. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena semua sudah kenal juga ya, jadi mungkin kita bisa dimulai, mengingat waktunya juga terbatas. Nanti terakhir baru kita akan adakan pertanyaan. Kalau misalnya data pertanyaan yang akan diajukan, bisa dimasukkan di dalam chat, ditulis, nanti untuk dibaca. Oke, untuk mempersingkat, saya minta dengan hormat Pak Imam Sabtono untuk dapat memulai ini ya presentasinya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dodi, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Ya, sebelumnya ini alhamdulillah Allah memperkenankan kita bertemu pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Imam, saat ini kebetulan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Sebelumnya saya lebih banyak berkecimpung di dunia perbankan, jadi yang dihadapi teman-teman sekalian pada dasarnya bukan ustadz gitu ya, lebih tepatnya difitnah ustadz, karena background saya pada dasarnya bankers, juga 7088, kemudian S1 sampai dengan S3 juga bukan bidang syariah ataupun bidang agama, tetapi di IPB, kebetulan di dalam manajemen agribisnis dan ekonomi kelembagaan. Nah, pada malam hari ini karena memang didesain untuk pertemuan 2 kali, maka mungkin pada malam hari ini kita akan bicara tentang background atau dasar sistem ekonomi Islam. Kemudian kita akan singgung mengenai apa itu riba, apa itu saham. Kemudian baru pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai wakaf. Baik, kita mulai saja. Saya share materinya. Bentar. Baik, kita mulai saja. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita bisa menyelesaikan tentang pengantar mengenai sistem ekonomi dan investasi atau transaksi dalam Islam, kemudian ragam transaksi dan investasi syariah, dan penutup mungkin nanti kita akan tanya jawab. Teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya mempelajari ekonomi sama dengan mempelajari hal-hal yang lain. Ini adalah bagian dari sebuah pertarungan antara hak dan batil. Jadi pertarungan abadi antara manusia dengan iblis, antara nenek moyang kita sampai dengan nanti akhir zaman, karena iblis sudah mendapatkan konsesi. Jadi begitu hebatnya iblis, tetap saja pada saat ingin menggoda manusia, dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu permintaannya diberikan konsesi oleh Allah untuk bisa menemani manusia sampai dengan akhir, ya, sampai dengan kiamat nanti, dan iblis berjanji akan menggoda manusia. Jadi agak terlalu jumawa juga kalau kita mengatakan bahwa kita bisa menghadapi iblis tanpa pertolongan Allah. Karena pada sesungguhnya kalau kita merasa yakin bahwa hanya kekuatan kita saja, maka ketahuilah bahwa kekuatan iblis itu terlepas dari dia dibuat dari api sementara kita dari tanah, tetapi konsistensi iblis itu jauh di atas manusia. Artinya iblis meminta izin untuk menggoda manusia, maka iblis tidak pernah luput menggoda manusia di setiap detik, di setiap kehadiran, di setiap peristiwa yang kita hadapi. Sementara manusia mungkin juga boleh dikata mungkin rajin permintaan juga mungkin lebih banyak dibandingkan iblis permintaan kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita tidak konsisten. Apa yang kita doa, apa yang kita kerjakan itu sering tidak sinkron gitu ya. Nah, jadi
sesungguhnya setan selalu hadir di sisi seorang dalam setiap urusannya. Ini pun juga yang menjadi alasan ataupun dasar bagi kita untuk bisa menjawab gitu ya, pernyataan-pernyataan yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke dalam ekonomi, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, jangan bawa-bawa agama ke dalam budaya dan seterusnya. Bagaimana mungkin sementara hadisnya setan selalu hadir di sisi seorang dalam setiap urusannya. Kemudian ayat yang paling terkenal adalah ayat yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama atau peluklah agama secara kafah, secara keseluruhan, ya. Wala tatabi'u khutuwatus syaitan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Sehingga kalau Allah sendiri lebih dari satu ayat, jadi ada beberapa ayat yang selalu ditutup dengan innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, itu sesungguhnya adalah suatu gambaran bahwa janganlah kita membuat sebuah perdamaian, lobby gitu ya, kemudian perjanjian kesepahaman itu nggak mungkin terjadi, gitu ya, karena tadi setan atau iblis itu adalah musuh yang nyata, jadi tidak ada langkah lain selain kita harus berhadapan, harus memerangi langkah-langkah iblis ini. Dan sebelum kita masuk ke aspek ekonomi, maka saya harus menyampaikan terlebih dahulu tentang titik berangkat dari sebuah pandangan, dari sebuah filosofi tentang apa tugas manusia di dunia. Jadi Allah mengatakan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas manusia selama hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa bahwa Allah itu kita pernah berbaiat kepada Allah pada saat kita masih dalam wujud arwah, dalam hal yang kita belum terbentuk ya. Jadi masih pada saat kita masih menjadi roh, sebelum kita ditiupkan ke dalam jasad kita, sebelum kita diturunkan ke permukaan bumi, pada dasarnya kita sudah ada semua, dan di situ ada dialog ya. Pada saat Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu ya. Dan kita pun menyatakan pada saat itu adalah qalu bala sahidna, benar. Artinya apabila kemudian kita ingkar pada saat kita hidup di dunia, maka sebenarnya kita sudah berkhianat terhadap janji yang pernah kita utarakan. Jadi, disinilah tujuan hidup manusia itu hanya satu, sebagai pekerjaan kita adalah beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas-tugas Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tugas-tugas Allah inilah yang kemudian kita mendapatkan tugas berdakwah sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu adalah tugas utama kita sebagai perwakilan Allah di muka bumi. Jadi untuk mengerjakan itu Allah telah menurunkan syariatnya, menurunkan manualnya ya. Jadi makna daripada syariat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya berupa ajaran agama. Tujuan daripada syariat itu tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan daripada kita atau diri kita sendiri dan keselamatan dari kita sendiri. Dan Imam Syatibi mendefinisikan maksud, atau kita menyebutnya sebagai maksud, tetapi asal katanya dari kata maqasid. Jadi kalau maksud kedatangan itu adalah maqasid kedatangan, maqasid jadi maksud syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka ekonominya. Tadi filosofi tentang ilmu ekonomi itu pada dasarnya selalu akan ada bertentangan antara hak dan batil. Nah, maka di sini ada sebuah bagan, di mana bagan yang di tengah itu adalah kerangka ekonomi konvensional yang sering kita baca dalam buku-buku ekonomi, yaitu berangkat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, diimbangi dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga timbullah scarcity, dan kelangkaan inilah yang melahirkan sebuah keputusan atau ya pilihan
Pilihan apa? Pilihan apa yang kita produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan kemana atau siapa ya yang akan atau berkenan hasil produksi ini kita berikan. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahwa ilmu ekonomi sejak dari awal itu tidak bebas nilai, karena ada choice, ya tidak bebas nilai. Beda dengan fisika, matematika, dan seterusnya, maka begitu sampai hitung-hitungan selesai, scarcity selesai, maka pada saat kita masuk dalam tataran choice, maka di sini ada perangkat values, ya, ada perangkat values, dan disinilah mulai bertemunya konsep antara ekonomi Islam dan konsep ilmu ekonomi konvensional. Pertanyaan mendasar, apakah ilmu ekonomi Islam itu juga berangkat dari kerangka yang sama sebagaimana ekonomi yang dibuat oleh ilmu ekonomi konvensional. Jadi, kalau kita lihat di dalam ekonomi Islam sama sekali tidak berangkat dari unlimited wants, ya, tidak berangkat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan juga tidak berangkat kepada kelangkaan tadi, ya, konsep scarcity menjadi berbeda. Pertama, karena kita berangkat dari unlimited, bukanlah unlimited wants, karena kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk beribadah pada Allah. Jadi kasarnya seperti ini. Apakah kebutuhan itu, jadi pertanyaannya adalah, apabila tujuan hidup manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, maka untuk beribadah itulah kita membutuhkan kebutuhan baik barang maupun jasa. Tetapi pada saat dasar daripada kebutuhan penghambaan atau dasar daripada kebutuhan itu tidak dalam konteks beribadah, dalam arti luas, maka tidak lain kebutuhan itu timbul dari driver selain beribadah kepada Allah. Atau driver kebutuhan kita bersumber dari kebutuhan yang mungkin tidak hak. Dan lawan daripada tidak hak itu adalah batil. Jadi tidak mungkin ada lawan tidak hak itu selain batil. Ya. Jadi ini juga sekaligus buat mengintrospeksi kita, apakah kebutuhan-kebutuhan yang kita kejar itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang didasarkan dalam konteks beribadah pada Allah ataukah tidak, atau hanya semata-mata kebutuhan yang didrive dari nafsu belaka. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan beribadah pun itu juga kebutuhan dalam konteks beribadah dalam arti luas. Nanti kita akan jelaskan gitu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan beribadah ini. Nah, disinilah tugas kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard dalam memakmurkan bumi dan memenuhi kehidupan hidupnya. Jadi kebutuhan, sekali lagi, kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan hidup dalam konteks beribadah atau penghambaan kepada Allah. Sementara kebutuhan di luar itu adalah kebutuhan yang bersumber bukan dari sesuatu yang hak, berarti sesuatu yang batil, maka saya katakan itu sebagai artificial demand atau kebutuhan yang sifatnya artificial, bukan real demand. Nah, kemudian atas dasar kebutuhan yang sifatnya hak atau kebutuhan yang sifatnya dalam konteks beribadah pada Allah, sesungguhnya Allah telah menjamin ya semua rezekinya termasuk manusia. Jadi jangankan manusia, seluruh makhluk yang bergerak di bumi itu dijamin oleh Allah rezekinya. Itu dalam surat Al-Hud ayat 6. Sehingga konsep scarcity di sini itu menjadi berbeda dengan konsep scarcity yang dibuat oleh ilmu ekonomi konvensional. Gitu ya. Nanti kita lihatnya di sini. Nah, ini dia contoh gitu ya, contoh. Apakah benar konsep scarcity ini akan menjadi berbeda, ya? Karena kalau kita lihat ada dua nanti konsep scarcity, yaitu absolute scarcity dan relative scarcity. Absolute scarcity ini mustahil, Allah tidak menyiapkan rezeki bagi makhluknya. Jadi pada dasarnya tidak ada itu yang namanya scarcity dalam konteks absolut, artinya sumber daya yang kurang sehingga manusia tidak bisa hidup di muka bumi. Saya ambil contoh di sini beberapa fakta ya yang mungkin kita jarang memadupadankannya dalam konteks statistik yang sesungguhnya. Jadi kita pikir banyak orang meninggal itu karena peperangan, karena kelaparan. Ternyata di tahun 2012
itu perang hanya menewaskan sekitar 120.000 orang. Sementara angka bunuh diri itu mencapai 800.000 orang. Jadi orang yang meninggal karena bunuh diri itu lebih banyak dibanding korban perang. Dan ironisnya, angka tingkat bunuh diri yang tinggi itu berada di negara-negara dengan tingkat GDP yang jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan GDP negara-negara miskin. Jadi orang-orang miskin atau mereka tinggal di negara-negara miskin dengan GDP yang lebih rendah, bahkan prevalensi tingkat bunuh dirinya juga tidak tinggi, gitu ya. Bahkan tadi tidak ada hubungannya bahwa orang yang sejahtera itu tidak mau bunuh diri. Kemudian yang berikutnya, fakta berikutnya adalah ini Bloomberg ya mengklaim bahwa orang-orang yang meninggal karena kegemukan itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang terancam meninggal karena kelaparan. Teman-teman bisa lihat di sini three global paradox ya, food paradox. Pertama adalah orang yang dikhawatirkan meninggal karena kelaparan di dunia ini jumlahnya 795 juta orang. Sementara orang yang dikhawatirkan meninggalnya karena kegemukan, karena obesitas, itu jumlahnya 2,1 miliar. Artinya orang yang meninggal karena kekenyangan itu 3 kali lebih banyak dibandingkan orang yang meninggal karena kelaparan. Dan berikutnya adalah kita lihat misalnya langsung saja lompat kolom yang orange, itu disebutkan bahwa setiap tahun kurang lebih 1,3 miliar ya makanan edible food, jadi makanan yang siap saji, 1,3 miliar itu terbuang. Baik karena makannya tidak dihabiskan, expired karena tadi ya jumlah yang diproduksi berlebih dan seterusnya, itu mencapai 1,3 miliar ton seluruh dunia. Sementara untuk membuat yang 795 juta orang tadi tidak lapar itu hanya membutuhkan 1/4 dari 1,3 miliar ton makanan yang terbuang. Jadi dengan kata lain di sini bahwa janji Allah itu benar. Artinya secara absolut Allah telah menjamin ya, menjamin rezeki dari setiap orang, setiap makhluk yang ada di muka bumi. Jadi melihat ini maka kita bisa lihat tentang yang dimaksud dengan scarcity. Jadi konsep scarcity dalam Islam itu pada dasarnya berbeda dengan konsep scarcity ilmu konvensional. Jadi dengan konsep Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, maka penyikapan konsep kelangkaan sumber daya menjadi berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Karena scarcity tadi dibagi menjadi dua, yaitu absolut, benar-benar tidak ada atau kurang, absolute scarcity atau relative scarcity. Sementara Islam itu hanya memandang bahwa yang terjadi itu sebenarnya adalah relative scarcity. Nah, nanti kaitannya itu dalam kaitannya dengan konsep ziswa, kemudian konsep-konsep keuangan, instrumen syariah lain. Jadi, sebenarnya dalam konteks ekonomi yang terjadi itu adalah kondisi di mana unfair, ya, tidak fair, tidak equal, tidak adil. Ya, bahkan Nelson Mandela sendiri yang non-muslim dari hasil perenungannya, pengamatannya itu meyakini bahwa kemiskinan itu bukanlah sebuah accident, tetapi sebagaimana layaknya perbudakan dan diskriminatif atau diskriminasi itu adalah buatan manusia dan harusnya bisa dilawan atau diatasi dengan perbuatan manusia juga. Kenapa? Karena di dalam ayat surat An-Najm, Allah lah yang menjadikan orang tertawa menangis, Allah lah yang mematikan dan menghidupkan, Allah lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi pada saat Allah mengatakan Allah lah yang memberikan kekayaan, lawannya bukanlah kemiskinan. Tetapi jelas-jelas di dalam Al-Quran disebutkan kecukupan. Artinya, dalam hal ini, konsep relative scarcity itu menjadi valid, gitu ya. Jadi sesungguhnya kemiskinan pastinya itu karena seizin Allah. Tidak mungkin Allah mengizinkan kalau Allah tidak izinkan maka kemiskinan tidak terjadi. Jawabannya benar, kemiskinan itu terjadi karena izin Allah. Tetapi atas kemiskinan tersebut di situ Allah tidak ridho, gitu ya. Artinya disitulah perjuangan umat manusia, perjuangan manusia sebagai khalifatullah fil ard
untuk menjalankan atau mewakili fungsi Allah di permukaan bumi. Jadi sama seperti kita misalkan memegang pisau. Pisau itu fitrahnya dia bisa memotong, ya, bisa mengiris dan seterusnya. Pada saat kemudian kita memegang pisau tersebut, kemudian kita membunuh seseorang, pada dasarnya pisau itu bisa digunakan untuk membunuh. Dan apabila orang yang kita bunuh itu wafat, maka kita bisa saja mengatakan bahwa, oh, Fulan bin Fulan itu wafat karena ajalnya sudah sampai, itu karena izin Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, maka Fulan bin Fulan tidak akan bisa mati terbunuh oleh saya, gitu ya. Makanya jangan menghukum saya. Nah, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Artinya benar bahwa Allah mengizinkan Fulan bin Fulan itu wafat. Memang ajalnya sudah sampai. Dan fitrahnya pisau juga tajam, bisa memotong. Tetapi atas kejadian itu Allah tidak ridho dengannya. Jadi Allah tidak ridho dengan perbuatan kita. Nah, jadi bedakan antara sesuatu yang terjadi, izin Allah, semua yang terjadi pasti seizin Allah, tetapi atas kejadian demi kejadian, ada unsur di mana Allah ridho dan tidak ridho terhadap sikap dan pekerjaan kita. Nah, dengan demikian, maka tujuan ekonomi Islam pada dasarnya saya rangkum adalah ekonomi Islam berangkat dari upaya untuk menutupi kebutuhan. Kebutuhan kita bukanlah unlimited wants, kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk dalam konteks penghambaan kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Allah sudah jamin ya kebutuhan-kebutuhan dalam penghambaan kita kepada Allah, maka Allah sudah jamin kecukupannya. Itu berangkat sistem ekonomi Islam, sehingga apabila terjadi scarcity, itu bukanlah absolute scarcity, tetapi relatif scarcity. Sehingga tujuan dari ekonomi Islam ini adalah menciptakan keadilan, menciptakan pertumbuhan, menciptakan efisiensi, dan menghasilkan employment generation, lapangan kerja. Sehingga ujungnya adalah falah. Kalau ini sering kita dengar dalam azan, hayya al-falah, yaitu kalau dalam azan raihlah kemenangan, itu sebenarnya falah di situ konsepnya adalah raihlah sukses, raihlah well-being, raihlah kebahagiaan, raihlah kemakmuran. Baik, nah sekarang kita berangkat dari kebutuhan. Teman-teman sekalian, tadi disebutkan bahwa kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk penghambaan dalam konteks menghamba kepada Allah, dalam konteks beribadah. Lantas, apakah handphone sebuah kebutuhan? Apakah kendaraan sebuah kebutuhan? Kendaraan yang seperti apa? Apakah kemudian kalau dengan Honda Jazz cukup, maka Pajero bukanlah kebutuhan? Bukan seperti itu melihatnya, gitu ya. Kebutuhan itu konteksnya adalah tadi dalam kerangka penghambaan kepada Allah, dalam konteks melahirkan maslahat. Nah, maslahat sendiri oleh Imam Syatibi itu dibuatlah parameter supaya manusia lebih mudah, gitu ya. Pada dasarnya semua yang berangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemanfaatan itu namanya maslahat. Tetapi Imam Syatibi mencoba membuat parameter supaya lebih dipahami dan lebih praktikal. Apa parameter yang dikeluarkan oleh Imam Syatibi? Maka dikatakanlah maslahat. Maslahat itu bisa diukur dari 5 parameter. Parameternya adalah ad-din, pertama adalah agama, ketauhidan, kemudian an-nafs, keselamatan jiwa, an-nasab, keselamatan keturunan, kemudian al-aqal, yaitu memajukan kecerdasan, dan al-mal atau harta. Nah, jadi yang dikatakan maslahat itu harus pada saat kita bertransaksi, pada saat kita memproduksi barang, pada saat kita memproduksi jasa, membeli, menjual, itu harus kita pikirkan bahwa dampak dari kegiatan itu harus satu, menambah keimanan kita. Kedua, jiwa kita semakin terselamatkan, semakin tidak membahayakan jiwa kita. Kemudian anak cucu keturunan kita menjadi lebih baik. Kemudian pikiran kita menjadi lebih cerdas. Kemudian harta kita bertambah. Nah, itu yang namanya maslahat. Kemudian untuk mendapatkan maslahat itu manusia dibuatlah jenjang, ya.
jenjang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jenjangnya itu adalah dururiyat, jenjang yang paling bawah, kemudian hajiat, jenjang yang kedua, dan paling atas adalah tahsiniyat. Teman-teman bisa baca perlahan bahwa jenjang dururiyat, hajiat, tahsiniyat itu berbeda sama sekali dengan konsepnya Maslow. Kalau Maslow kan yang pertama adalah kebutuhan fisik, fisiologis ya, makan, minum, pakaian. Kemudian paling atas nanti adalah self esteem. Ya. Nah, sementara di dalam Islam sama kebutuhan itu berjenjang, tetapi kebutuhan itu adalah darurat, hajiat, tahsiniyat. Dan darurat, hajiat, tahsiniyat itu diukur berdasarkan kedekatan kepada Allah. Dikatakan darurat apabila kita susah untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya halal dan haram. Saya ambil contoh misalkan, beberapa tahun yang lalu, pada saat di Indonesia belum ada bank syariah, maka kita berbank itu konteksnya adalah darurat. Karena kita tidak menemukan bank syariah, maka kita diperbolehkan menggunakan bank konvensional. Itu namanya darurat. Kemudian bank syariah sudah ada, maka naik kelas. Kita sudah bisa melaksanakan halal dan haram. Kemudian naik kelas lagi, penyempurna. Jadi bank syariahnya harus lebih bagus, lebih besar, dan seterusnya. Ini yang namanya tahsiniyah. Nah, melihatnya paling gampang seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Pakaian. Ya, kita bicara misalkan, setiap unsur kebutuhan atau setiap unsur ekonomi itu harus bisa dilihat dari jenjangnya. Darurat, hajiat, atau tahsiniyah. Misalnya contoh kebutuhan tentang pakaian. Apabila kebutuhan tentang pakaian itu, kita misalkan ada kondisi di mana kepemilikan kita terhadap lembar kain itu terbatas, ya. Maka yang ada di kepala kita adalah kain itu digunakan sebagai baju itu lebih karena untuk membantu menghangatkan tubuh, melindungi panas, dan seterusnya. Boro-boro kita bisa menutup aurat, itu namanya daruriyat. Tetapi pada saat jumlah kain sudah mulai cukup, kemudian bisa berganti dan seterusnya, maka manusia harus pindah dari jenjang darurat ke jenjang hajiat, yaitu sudah bisa melaksanakan halal dan haram. Artinya kita naik kelas untuk bisa menggunakan kain itu untuk menutup aurat. Nah, kemudian pada jenjang yang lebih tinggi lagi, kita sudah memiliki kain yang berwarna-warni, kita memiliki teknik tenun yang lebih indah, dan seterusnya, maka kita masuk ke tahsiniyat, yaitu di mana pakaian yang pasti sudah bisa menutup kebutuhan darurat kita dari panas dan dingin, sudah bisa menutup aurat kita, maka best berikutnya kita pikirkan untuk memadupadankan keindahan, warna, estetika, dan seterusnya. Itu namanya tahsiniyat. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak bisa lepas dari konteks penghambaan kepada Allah. Jadi kenapa kok kita menuju tahsiniyat? Karena Allah mencintai keindahan, ya. Maka kesitulah arahnya. Sehingga pada saat kita melihat gambar-gambar seperti ini, gitu ya, sehebat apapun kain yang ada dipakai, semahal apapun, meskipun itu Louis Vuitton, meskipun itu silakan merek apapun, tetapi pada saat dia digunakan tidak bisa menutup aurat, maka pada dasarnya derajat dia itu masih dalam taraf darurat. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah GDP atau jumlah income per kapita. Jadi pada saat dia tidak bisa melaksanakan halal dan haram, derajatnya lebih rendah dibandingkan mereka yang sudah bisa melaksanakan halal dan haram. Baru kemudian tahsiniyat. Jadi disinilah konteks kita membangun tangga daripada kebutuhan, needs. Saya sering mengilustrasikan ini ya. Bagaimana ceritanya orang pindah misalkan dari Samsung Note 10 pindah ke Samsung Note 21 misalkan. Kemudian alasan dia pindah, yang pertama, misalkan saya seorang desainer, ya, saya seorang desainer interior design, maka saya mengatakan saya membeli Note 21 karena
Note 21 memiliki kapasitas pixel yang lebih bagus, kemampuan coret-coret yang lebih bagus, sehingga bisa meningkatkan produktivitas saya sebagai seorang desainer, sebagai seorang desain interior. Saya bisa semakin produktif, saya bisa meningkatkan jumlah bisnis saya sehingga lebih banyak orang yang bisa saya kerjakan, sehingga lebih banyak orang yang bisa dibayar penghasilannya, maka banyak orang yang bisa membayar zakatnya, maka semakin banyak dan seterusnya. Semuanya di konteks dikaitkan dalam konteks peribadahan kepada Allah. Insya Allah transaksi yang seperti ini akan membawa keberkahan. Terlepas apakah caranya nanti misalkan dengan berhutang dan seterusnya. Tetapi kita bisa bayangkan kalau ada orang yang pindah dari Note 10 ke Note 21. Ya, alasannya apa pindah? Oh, macam-macam. Ada yang mengatakan mumpung lagi program cashback, kemudian lagi program cicilan 0% gitu ya. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa lamanya umur cicilan itu lebih pendek daripada usia dirinya. Kalau usia dirinya lebih pendek daripada umur cicilannya, maka pada saat dia menghadap pada Allah, cicilan ini masih berlangsung. Dan disitulah ya hisab itu pasti berjalan. Sehingga pada saat ditanyakan kepada kita apa yang menjadi dasar kita membeli ya Samsung Note 21 atau apa yang menjadi dasar kita masih mencicil mobil di rumah dan seterusnya. Pada saat kita tidak bisa menjawab dalam konteks kita beribadah pada Allah, maka disinilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya unlimited wants itu bukanlah di drive dari kebutuhan kita untuk beribadah. Pasti unlimited wants itu kebutuhan kita untuk mengentertain nafsu, dan disitulah pada dasarnya iblis itu bekerja. Nah, kenapa hal tersebut penting kita diskusikan? Karena saya ingin membahas salah satu ilustrasi lagi, adalah ilustrasi tentang ceritanya Korun, gitu ya. Di dalam Al-Quran itu kisah Nabi dan Rasul yang paling banyak disebut itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah Nabi Musa itu kalau tidak salah disebutkan nama Nabi Musa sendiri 136 kali dan terbanyak di dalam Al-Quran dibanding nabi-nabi yang lain. Yakin bahwa ada hikmahnya. Artinya kalau kita akrab dengan Al-Quran, insya Allah maka kita akan akrab dengan kisah Nabi Musa. Karena dia paling banyak disebut, maka kisah Nabi Musa paling banyak kita baca. Kenapa itu? Walau alam bisawab. Mungkin apa yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah apa yang dihadapi oleh umat Rasulullah Muhammad. Apa yang dihadapi oleh Nabi Musa? Pertama, dia menghadapi triangle musuh yang kurang lebih. Dia menghadapi Fir'aun dari musuh dari kekuatan politik. Dia menghadapi Haman, musuh dari kekuatan kaum teknokrat, gitu ya. Dia menghadapi Korun, musuh dari kelompok kapitalis, kelompok pemilik modal, dan dia menghadapi Samiri, ya, merupakan pengkhianat yang ada di dalam kelompok Nabi Musa sendiri. Nah, kurang lebih itulah yang mungkin dihadapi oleh umat Rasulullah. Pertama, kita tidak malam ini kita tidak akan membahas tentang aspek politik, aspek koalisi antara kekuatan politik, kekuatan teknokrat, dan kekuatan kapitalis pemilik modal serta pengkhianat, tetapi kita akan bicara tentang Korun karena ini konteksnya adalah ekonomi. Korun itu adalah the best CEO. Saya yakin seandainya pada saat itu sudah terbit majalah Forbes, insya Allah Korun itu menghiasi majalah halaman pertama gitu ya, Forbes. Kenapa saya yakin? Pastinya Al-Quran lebih hebat dibanding Forbes. Nah, Korun sendiri termuat di dalam kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran juga disebutkan. Nah, the best CEO, the most admired company gitu ya, yang pasti adalah dia orang terkaya, masuk dalam kelompok orang terkaya di dunia. Korun juga highly contributor kepada nation-nya.
kepada negaranya. Bahkan dia membangun tadi sinergi antara saintis, teknokrat, dan bisnis. Bahkan disebutkan bahwa Korun pernah menjadi sekretari daripada minister daripada keuangan gitu ya, menteri keuangan daripada Firaun gitu ya. Kemudian disebutkan bahwa perfect tyranny yang dihadapi Musa adalah tadi Firaun, Haman, Korun ya. Kalau kita cerita tentang Milton Friedman, seorang ahli pemenang Nobel Ekonomi, Milton Friedman mengatakan kalau saja ada terjadi sinergi antara pemilik kekuasaan, pemilik modal, dan seterusnya, maka tidak lain itu adalah tirani, gitu ya, the perfect tyranny. Nah, apa yang salah dengan Korun? Kita baca dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83 disebutkan ciri-ciri Korun bisnis model. Apa itu Korun bisnis model? Maka disebutkan di situ dalam surat Al-Qasas, maka keluarlah Korun dengan hartanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi Korun itu, niat Korun itu berbisnis supaya eksis, supaya dikenal, supaya viral lah kalau sekarang gitu ya. Jadi tujuan dari berbisnis, dia bisa membeli barang-barang, dia bisa membeli kendaraan mewah dengan tujuan viral. Ya, terlihat, terdengar di manusia-manusia lain. Sama seperti Korun bisnis model. Kemudian masih dalam Al-Qasas 76 sampai 83, maka keluarlah Korun karena ingin dikenal dengan segala hartanya. Kemudian dia mengucapkan atau menyampaikan opininya bahwa apa yang saya peroleh itu semata-mata karena ilmuku. Atau seandainya dilakukan wawancara, kira-kira ditanya apa yang menjadi penyebab bisnis Anda sukses, maka dia mengatakan bahwa ini karena sistem pemasarannya yang efisien, teknologinya yang maju, sumber daya manusia yang profesional, dan seterusnya. Intinya adalah apa yang sesuatu semua yang dia kerjakan adalah apa yang terjadi karena ilmuku. Atau dengan kata lain, tanpa disadari, Korun telah menuhankan ikhtiar. Ya, jadi Korun telah menuhankan ikhtiarnya sebagai penyebabnya. Dia nggak yakin tadi dalam konsep Islam tadi dikatakan bahwa Allah yang menjamin. Jadi idealnya gimana? Oh, idealnya adalah ya tadi bahwa apa yang aku peroleh sesungguhnya karena Allah. Allah menjanjikan rezeki itu sesuai dengan apa yang dia upayakan. Kemudian rezeki terjadi karena menikah, rezeki terjadi karena memiliki anak, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca, ada 7 pintu rezeki di dalam Al-Quran. Artinya sumbernya adalah satu, Allah. Dan dalam hal ini, Korun mengatakan bahwa sesungguhnya apa aku peroleh itu karena ilmuku, karena ikhtiarku. Nah, kemudian berikutnya, menumpuk-numpuk harta dan bermewah-mewah, maka ditenggelamkanlah bisnis daripada Korun tersebut. Kita kadang-kadang lupa, jangan-jangan bisnis Korun itulah yang mewarnai eksistensi bisnis yang kita bangun atau yang kita lihat selama ini di dalam masyarakat, yaitu seorang pengusaha yang berbisnis karena ingin eksis, ingin viral, ingin populer, kemudian untuk mendapatkan harta, dan dia meyakini bahwa apa yang dia peroleh itu karena upaya yang dia lakukan. Kita ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa sumurnya Nabi Ismail itu tidak ada di jalur Safa dan Marwahnya Siti Hajar. Ya, dia muncul di kaki Nabi Ismail yang sama sekali tidak dalam konteks lintasan Safa dan Marwah. Artinya, di sini sebenarnya menunjukkan bahwa ketahuilah manusia bahwa yang menyebabkan kamu memperoleh sesuatu sesungguhnya bukan karena ikhtiarmu. Tetapi juga bukan berarti kemudian mengatakan tidak usah ikhtiar, karena rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Tidak demikian. Artinya Siti Hajar harus juga menjalankan sa'i tadi Safa dan Marwah, baru sumur Ismail muncul. Tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan sebab akibat antara ikhtiar yang dilakukan dengan sumur yang dihasilkan. Nah,
Kemudian dalam konteks ekonomi, maka kita dikenal, ya, jadi kalau dalam Islam kita mengenal 3 area besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ekonomi itu ada dalam naungan syariah. Syariah sendiri membawahi 2, yaitu ibadah mahdoh dan muamalah. Nah, dalam konsep ibadah mahdoh, hukum asal dari ibadah adalah segala sesuatunya dilarang atau batil, kecuali yang ada petunjuknya diperintahkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi kalau sholat subuh itu 2 rakaat, ya 2 rakaat. Meskipun kita misalkan masih segar, kenapa sih nggak sekaligus dijadikan exercise aja, olahraga gitu ya, sehingga mungkin bisa 8 rakaat atau 10 rakaat, rakaat sekaligus melancarkan peredaran darah, nggak bisa gitu ya, karena itu menyangkut ibadah mahdoh. Jadi konsepnya adalah kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh dikerjakan. Tapi sebaliknya dalam kerangka muamalah, hukum asal dari muamalah adalah halal, ya. Pada dasarnya semua halal, diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau yang ibadah itu jangan dikerjakan kecuali ada dalil yang menyuruhnya, maka dalam muamalah konteksnya adalah semua boleh, ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu adalah berangkat dari konteks kita berekonomi. Sekarang kita masuk ke bab riba gitu ya, dan saham. Baik, kita mulai dulu tentang transaksi investasi dan riba. Karena riba ini kaitannya dengan time value of money, gitu ya. Karena populernya orang langsung mensejajarkan riba itu dengan tingkat bunga, gitu ya, atau kita sebut sebagai time value of money. Dasar dari pemikiran kita, time value of money adalah dasar seperti ini yang kita lihat grafik yang di sini. Yang merah ini adalah nilai absolut, nilai daya beli daripada uang. Misalkan kita punya uang 100.000, maka daya beli uang tersebut akan tergerus seiring dengan laju tingkat inflasi. Jadi kalau tingkat inflasinya X, maka nilai daya beli uang akan turun juga sebesar X. Sehingga kalau kita tidak melakukan investasi, maka kita akan kehilangan harta. Ya. Dan inilah sebagai dasar dari kita mengatakan bahwa time value of money itu ada, dan itulah sebenarnya prinsip dasar mengapa bunga itu harus ada, gitu ya. Dan ini yang menjadi kadang-kadang menjadi tolak ukur kenapa kita sangat sekali berat untuk menghindari riba. Ya. Jadi dihadapkan antara time value of money 7%, 5% gitu ya. Jadi uang harus bertambah menurut fungsi daripada waktu. Nah, disinilah tipuan, ya, wala tatabi'u khutuwatus syaitan. Langkah-langkah setan itu dia membuat paradigma waktu itu dibuat seperti ini. Waktu adalah uang, gitu ya. Maka uang harus bertambah menurut fungsi dari waktu, ada atau tidak adanya produksi. Ya. Nah, sementara mengenai waktu sendiri, Allah sudah menuliskannya, salah satunya dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Ini sebuah dialog gitu ya. Dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang pada saat itu tengah dihadapkan dengan siksa neraka di hadapannya. Maka orang yang menghadapi siksa neraka tersebut dia berkata gitu ya. Sedang mereka saling memandang, orang-orang ini ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab itu. Dia ingin menebus apa? Dia ingin menebus hidupnya. Jadi waktu hidupnya, kalau boleh saya dikembalikan lagi dong ke dunia, biar saya bisa mengulang, saya bisa memperbaiki, saya bisa menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Nah, kalau boleh, saya menebus diri saya itu dengan anak-anak saya. Bahkan kalau boleh dia menebus dengan istri dan saudaranya. Menebus dirinya dengan kaum family yang melindunginya di dunia. Menebus dirinya bahkan dengan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya siksa neraka, sehingga orang mau memberikan segala yang dia miliki, mulai dari anak-anaknya, istrinya,
bahkan seluruh orang di permukaan bumi, selama dia bisa, dia pengen menebusnya. Silahkan Allah ambil semua, asalkan saya bisa kembali lagi untuk memperbaiki kehidupannya. Dan kurang lebih itulah representasi dari nilai waktu kita hidup, ya. Artinya selama kita masih hidup, maka kita masih punya peluang untuk melakukan hijrah. Kita masih punya peluang untuk melakukan taubat, gitu ya. Sehingga pertanyaan saya adalah, kalaulah pada saat orang tersebut sudah menghadapi siksa neraka, maka dia ingin membeli waktu kehidupannya dengan segala yang dituliskan dalam surat Al-Ma'arij, maka kira-kira berapa pantas time value of money yang kita ributkan ini? 7% kah? 5% kah? Maukah Anda menukar tadi cerita berhadapan dengan siksa yang di mana orang ingin menukar dengan segala yang dia miliki dengan 7%, 5%, 10%, bahkan 100% sekalipun, atau angka-angka di atasnya. Sehingga di dalam Islam tidak mengenal yang namanya time value of money. Kenapa? Karena sejak dari awal waktu itu priceless. Ya, waktu itu tidak ada harganya. Yang ada itu adalah opportunity value, ya. Opportunity value daripada waktu, bukan waktu sendiri, gitu ya. Waktu itu tidak ada harganya. Atau sangat berharga sampai tidak bisa dituliskan berapa harga yang pantas dari waktu. Bukan 7%, 5%. Dan justru inilah yang menyatakan bahwa kita menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Lantas, kalau time value itu tidak ada, apakah kita kemudian tidak berinvestasi, kemudian tidak membuat tabungan, dan seterusnya? Juga jangan salah, gitu ya. Konteks kita membangun sebuah investasi itu adalah konteks peribadahan. Kembali lagi, semua langkah kita itu selalu dilakukan atas dasar penghambaan kepada Allah. Selain itu tidak. Ya, bukan karena kita ingin mengejar return terbesar, bukan karena kita. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda masih melakukan investasi? Bukankah waktu itu tidak berharga? Berarti kamu takut dong supaya tidak hilang inflasinya. Saya katakan, misalkan, konteksnya melihatnya jangan seperti itu. Waktu itu tidak ada harganya. Tetapi kita melakukan investasi, satu, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi kita melakukan investasi dalam konteks misalkan memastikan bahwa anak-anak kita masih bisa sekolah, menuntut ilmu, kita masih bisa membayar hutang kalau misalkan kita masih memiliki hutang yang tertinggal pada saat kita meninggal, dan seterusnya. Dan berikutnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau sampai kita menurunkan anak-anak keturunan yang miskin, membuat dia menjadi lemah, berarti kita menselisihi, gitu ya, menselisihi hadis yang mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, jadi dalam konteks inilah kita melakukan investasi. Jadi sekali lagi, segala tindak tanduk aktivitas kita semata-mata dalam konteks penghambaan dan peribadahan kepada Allah. Baik. Nah, kemudian dalam konteks kita bertransaksi, Islam itu mengandalkannya pada kontrak. Jadi sering menyebutkan bahwa ekonomi syariah adalah kontrak ekonomi. Kenapa dikatakan kontrak ekonomi? Karena Islam itu mendasarkan pada niat, gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, tergantung niatnya apa, dan niat itu tidak lain adalah direfleksikan terhadap sebuah kontrak. Maka basis transaksi syariah terbagi menjadi dua besar. Pertama yang berbasis profit, ini sering disebut sebagai tijarah, dan non-profit, sering juga disebut sebagai tabaruk. Ya. Akad-akad yang sifatnya tijarah, ini ada dua. Pertama yang pasti dan yang tidak pasti. Yang pasti itu jual beli, yang tidak pasti itu bagi hasil. Maka di sini nanti kita mengenal istilah-istilah yang sekarang kita mungkin mulai lazim dikenal. Murabahah, salam, istisna, ijarah. Ijarah itu sewa, istisna itu
membeli sebelum barangnya ada gitu ya. Cuman ada yang pembayarannya di depan, ada yang pembayarannya di akhir gitu ya, tetapi dilakukan melalui pemesanan, yang satu salam, yang satu istisna. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak pasti, ini dalam konteks bermudarabah, bermusyarakah bagi hasil, dan transaksi-transaksi yang sifatnya non-profit. Nah, di mana transaksi non-profit ini nanti ada dalam kelompok giving, kelompok filantropi. Di sinilah kita bicara wakaf, hibah, sedekah, dan seterusnya. Tetapi ada yang sifatnya non-profit, yang non-profit maksudnya tolong menolong. Jadi tujuannya itu tolong menolong, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan. Ya, jadi gadai itu tolong menolong. Ya, kemudian pinjam meminjam uang itu tolong menolong. Jadi kalau dalam Islam ada nggak pinjam meminjam uang? Ya ada, tetapi konteksnya adalah dalam konteks qard, tolong menolong. Oleh karenanya tidak ada bunga dalam qard gitu ya, karena sifatnya tolong menolong. Kalau pengen ada hasilnya, ya silakan pindah ke kamar yang namanya tijaroh gitu ya. Jadi kalau ingin Pak, kalau saya punya uang tapi pengen ada hasilnya bagaimana? Ada hasilnya berarti Anda pindah ke sini, pindah ke kamar tijaroh gitu ya. Nah, silakan Anda boleh menghasilkan uang. Kenapa? Karena kalau di dalam kamar tijaroh, maka di sini mensyaratkan tambahan atau tambahan uang tercipta itu karena ada underlying-nya. Jadi dalam Islam, uang itu hanya boleh tercipta kalau ada barang dan jasa yang diproduksi. Sementara kalau tidak ada barang dan jasa yang diproduksi, maka tidak boleh kita menambah atau ya menambahkan uang di dalam supply. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Saya katakan bahwa kemiskinan yang sistematik itu terjadi karena konsep riba. Nah, kok bisa? Ya, simpelnya seperti ini. Apabila kita sepakat dalam majelis ini, majelis virtual ini, kita sepakat bahwa kita menerapkan bunga 10%, bunga 10% 1 tahun, dan kita melakukan pengajian ini selama 1 tahun. Apa yang Bapak Ibu kerjakan itu hanya mendengarkan kajian saya. Saya pun juga akan memberikan kajian selama 1 tahun. Di dalam rekening kita, saya punya 100 juta rupiah. Bapak dan Ibu punya 1 miliar. Pada saat awal sesi, maka selisih kekayaan kita adalah 900 juta rupiah. Ya. Karena kita berada di tempat duduk ini terus-menerus, maka kita tidak menghasilkan barang dan jasa selain apa yang kita lakukan. Tidak ada lagi yang lain, gitu ya. Nah, sehingga aqua yang ada itu tetap jumlahnya, buku yang ada tetap jumlahnya, listrik juga tetap jumlahnya, dan seterusnya. Tetapi di tengah perjalanan, setahun kemudian, uang Bapak dan Ibu berubah menjadi 1 miliar 100 juta rupiah. Sementara uang saya menjadi 110 juta rupiah, sama-sama 10%. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah jurang kekayaan Bapak dan Ibu dengan saya itu makin besar. Awalnya selisih kita 900 juta, akhir sesi selisih kekayaan kita menjadi 990 juta rupiah. Padahal tidak ada pekerjaan yang berbeda yang kita lakukan, tidak ada barang dan jasa baru yang dihasilkan. Tetapi yang terjadi gap kita semakin besar, ya, gap kekayaan. Bayangkan kalau ini terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi sesungguhnya bisa dijelaskan bahwa sistem ekonomi ribawi itu justru menciptakan kemiskinan secara sistematik. Nah, berikutnya, untuk bisa menjalankan kontrak-kontrak tadi, maka kita harus memiliki prinsip dasar ikhtiar. Apa itu prinsip dasar ikhtiar? Yaitu niatnya benar, inputnya halal, prosesnya sesuai syar'i, pengelolaannya dilakukan secara profesional, dan terakhir adalah kita doa dan tawakal. Atau dengan kata lain, saya menyebutnya prinsip ini sebagai lillah, filah, dan billah. Yaitu semua berasal dari dan untuk Allah, untuk menghindari kita masuk ke dalam korun bisnis model. Jadi semua yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, oleh karenanya dikerjakan semata-mata untuk Allah, dan cara mengerjakannya pun harus sesuai yang digariskan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah, yang dilarang harus ditinggalkan, oleh karena harus dikerjakan dengan caranya Allah, maka apapun hasilnya,
La haula wala quwata illa billah. Maka apapun hasilnya, apabila sesuai keinginan itu karena pertolongan Allah, dan bila tidak sesuai keinginan itu kan seizin Allah. Sudah selesai tugas kita. Dan insya Allah ini akan membawa keridhaan Allah terhadap kita. Dan sekali lagi, konsep dasar daripada ekonomi syariah itu tidak ada hubungannya dengan jaminan keuntungan. Kalaulah saja konsep bisnis syariah itu bahwa yang dijalankan dengan syariah itu pasti membawa keuntungan dalam artian konteks keuntungan finansial, insya Allah iblis pun akan membuka rekening syariah. Ya, kalau memang konteks syariah itu akan menjamin adanya keuntungan finansial. Justru disinilah Allah menguji hamba-hambanya, siapa hamba-hambanya yang taat dan yang tidak taat. Maka tadi bisa saja bisnis syariah itu merugi. Bisa saja bisnis syariah itu untung dan sebaliknya. Atau boleh jadi bisnis konvensional seakan-akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan bisnis syariah gitu ya, karena serba boleh. Dan disitulah letak daripada kunci Allah menguji makhluknya. Kita masuk sekarang ke jenis investasi. Intinya adalah ada dua jenis investasi itu, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung berarti masuk ke dalam aktivitas real bisnis, ekonomi. Yang tidak langsung berarti masuk ke dalam instrumen. Bisa melalui pasar uang atau pasar perbankan, kalau jangka waktunya kurang dari 1 tahun, atau bisa masuk ke dalam pasar modal. Jadi kita tadi sudah masuk ke dalam konteks bunga dan masuk ke dalam konteks saham. Sebelum masuk ke situ, maka ada filosofinya. Pertama, filosofi transaksi atau filosofi investasi yang syariah. Apa yang diperintahkan? Pertama adalah konsep robani. Robani itu artinya tadi lillah, filah, dan bilah. Ya. Keyakinan bahwa manusia semua yang terinvestasikan, keuntungan dan kerugian dalamnya adalah kepunyaan Allah. Gitu ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berkongsi. Selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, apabila salah satu pihak berkhianat, maka aku atau Allah pasti meninggalkan mereka berdua. Jadi, di dalam konsep Rabbani, para pihak harus memenuhi kontrak yang disepakati. Kemudian yang berikutnya bertujuan untuk melahirkan sikap akhlak yang mulia, disiplin, menepati janji, amanah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah halal. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang halal ini. Kemudian yang berikutnya adalah maslahah, win-win. Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Baik, nah sekarang kita masuk apa yang dilarang, yang tidak halal. Kita sering mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah riba. Padahal riba itu baru satu elemen dari beberapa elemen yang dilarang oleh Allah yang ada dalilnya, gitu ya. Saya menyingkatnya sebagai maghrib big night, gitu ya. Kalau dibaca itu maghrib big night, yaitu maisir, garar, riba, bai mutar, ikrah, gaben, najas, ihtikar, jisi, haram, dan tadlis. Ya, jadi semua yang masuk dalam box itu adalah semua yang dilarang, yang tidak halal, gitu ya. Karena sesuatu investasi atau transaksi dapat menjadi tidak halal disebabkan karena faktor-faktor terlarang zatnya. Tadi menjual belikan miras itu yang halal adalah zatnya. Tetapi bisa saja jual beli nasi padang itu halal zatnya, tetapi ketidaksah atau ketidaklengkapan akadnya, prosesnya yang tidak halal, jadi bisa menjadi haram. Apa saja itu? Pertama, maisir atau judi. Nah, maisir atau judi jelas gitu ya, mengundi nasib, kemudian dadu dan seterusnya itu dikatakan sebagai judi. Jadi kalau bisnis berbasiskan judi pasti dilarang. Berikutnya adalah gharar atau spekulasi. Apa yang dimaksud dengan gharar? Bukanlah semua bisnis itu pasti mengandung unsur spekulasi. Jawabannya adalah bukan semua bisnis itu mengandung unsur spekulasi. Tetapi bisnis bisa dibagi menjadi dua, yaitu game of chance dan yang kedua adalah game of skill.
Nah, yang tidak boleh adalah game of chance. Kapan itu dikatakan game of chance? Apabila seseorang tidak memiliki preferensi, tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi sebuah kejadian, ya, sehingga kita hanya mengandalkan pada yang namanya chance tadi, ya, sebenarnya sebagai game of chance. Apa yang bisa membedakannya? Boleh jadi game of chance itu akan berubah menjadi game of skill pada saat seseorang sudah mempelajari ilmunya. Saya ambil contoh. Berinvestasi di pasar modal boleh jadi menjadi gharar buat si A karena dia berinvestasi hanya ikut-ikutan. Dia ikut berbisnis batu akik karena lagi demam batu akik. Dia tidak mempelajari ilmu batu akik. Sementara orang yang sudah bertahun-tahun di Jatinegara gitu ya, dia apakah kemudian kalau dia berdagang batu akik akan hukumnya akan sama dengan si A, itu belum tentu. Ya, apabila si A itu mengandalkan pada game of chance, sementara si B mengandalkan pada game of skill. Nah, itu bedanya gharar, ya. Jadi gharar itu bisa jadi sifatnya temporer tergantung pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi kalau dia dikatakan sebagai ahli bermain kartu atau bermain domino, itu jatuhnya kepada maisir. Meskipun mungkin buat dia ahli, jadi sudah masuk ke dalam game of skill. Tetapi dia ahlinya apa? Ahlinya bermain kartu. Oh, kalau kartu dalam konteks haramnya adalah di kartunya sendiri, gitu ya, di konteks maisirnya. Nah, kemudian riba atau bunga. Riba atau bunga ini dikatakan sebagai ziyadah, tambahan. Ya, tambahan apa saja? Tambahan yang terjadi karena waktu, tambahan yang terjadi karena default, bukan karena tambahan yang disebabkan oleh adanya barang ataupun produk jasa yang dihasilkan. Nanti kita lebih dalam lagi terkait dengan riba. Kemudian bai mutar, membeli dengan harga sangat murah kepada penjual yang kepepet. Dikatakan bahkan kita kadang-kadang suka prestasi. Ya, misalkan tahu tetangga sedang masuk ICU, butuh uang banyak sehingga dia harus menjual rumahnya. Maka kita anggap ini sebagai peluang untuk mendapatkan rumah dengan harga yang murah karena si A lagi kepepet. Ini sering dikatakan sebagai sebuah prestasi, padahal ini menjadi haram. Kapan ini dikatakan menjadi haram? Apabila kita menawar rumah tersebut dalam kondisi yang tidak wajar. Nah, meskipun ini dikatakan bahwa sifatnya adalah istihad, tingkat kewajarannya itu dikatakan sih beberapa istihad menyebutkan 30%. Ya. Jadi kalau sudah menawar lebih dari 30% dari harga yang sesungguhnya, ini sudah terjadi sebuah kezaliman atau bai mutar, ya. Kemudian yang berikutnya ikrah, paksaan, ya. Mau tidak mau harus membeli, di sini tidak boleh ada pilihan lain. Ini juga nggak boleh, gitu ya. Kemudian gaban, menahan atau menimbun, terutama barang pokok. Kemudian najas, bersekongkol, kita bersekutu seakan-akan harga naik, gitu ya. Padahal A dan B ini hanya bersepakat saja supaya kelihatan harga itu naik. Biasanya sering dilakukan dengan menggoreng pasar, gitu ya, menggoreng harga saham dan seterusnya. Kemudian ikhtikar, memonopoli, jisi, curang biasa. Kemudian haram, barangnya haram, dan tadlis atau menipu. Nah, jenis-jenis riba ini dibagi dua. Pertama adalah hutang dan jual beli. Kalau hutang terbagi menjadi dua, yaitu tambahan yang dipastikan sejak awal. Saya contoh meminjamkan 1 tahun bunga 15%. Ini dikatakan riba qard. Jadi yang namanya qard, pinjam-meminjam uang, itu tidak boleh ada riba. Kenapa? Karena dasar qard itu adalah tolong-menolong. Kalaupun teman-teman ingin mendapatkan tambahan uang, maka harus bergeser ke tijaroh. Tijaroh itu ada yang sifatnya akad sewa menyewa maupun akad jual beli dan seterusnya. Musyarakah, mudarabah dan seterusnya. Nah, ini dalam kelompok riba nasiah. Kemudian tambahan yang dikenakan karena gagal bayar tepat waktu. Tidak melunasi utang tepat waktu dikenai denda 10%. Barang kredit yang tidak terlunasi dalam 1 tahun, maka tambah dendanya 10%. Ini juga riba, bahkan ini disebutkan sebagai riba jahiliyah. Ya. Kemudian riba yang berasal dari jual beli, pertukaran dalam satu komoditas ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Contoh emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram, riba fadl, atau pertukaran komoditi ribawi yang tidak tunai.
Contoh menukar emas dengan perak secara kredit dan seterusnya. Baik, ini nanti kita silakan nanti kalau ini tanya jawab. Tapi berikutnya yang saya mau sampaikan adalah larangan riba dalam Islam. Larangan riba dalam Islam itu turun secara bertahap. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat manusiawi. Bahkan disebutkan baik riba maupun minum khamar itu turunnya tidak sekaligus. Artinya karena sudah begitu membudaya, maka harus dilatih terlebih dahulu supaya manusia itu siap untuk menerima larangan daripada riba. Jadi kalau kita baca ayat tentang riba itu turun bertahap. Ya, pertama adalah awalnya itu dalam surat Ar-Rum ayat 39, yaitu Allah belum mengharamkan riba, tapi hanya mengidentikan riba sebagai pekerjaan yang tidak menambah harta. Ya, sungguhnya uang yang berasal dari riba tidak menambah harta kecuali yang dijalankan di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah An-Nisa ayat 160-161. Intinya adalah riba juga belum dilarang secara eksplisit, namun dikatakan bahwa riba itu pekerjaan buruk sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian baru berikutnya, Ali Imran 130, riba diharamkan dikaitkan dengan jumlah yang berlipat ganda. Janganlah kamu ambil riba dengan jumlah yang berlipat ganda. Nah, sehingga inilah yang kemudian dijadikan alasan, oh kalau ribanya hanya untuk menutup inflasi, maka boleh-boleh saja. Nah, lupa bahwa berikutnya diturunkan lagi ayat Al-Baqarah 275, 276. Jadi sifatnya sequence. Bahkan kalau kita mengikuti hadis Bukhari, ayat riba ini diyakini sebagai ayat yang terakhir, agak berbeda dengan kesepakatan para ulama, yaitu Al-Maidah gitu ya. Tetapi kalau hadis Bukhari, ayat 278, 279 inilah sebagai ayat terakhir diturunkannya Al-Quran, yaitu ayat tentang riba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaruma baqiya minar riba. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba in kuntum mu'minun, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, kalau kalimatnya tinggalkan sisa riba, maka disinilah cerita bahwa umat Islam itu diminta untuk menghindari meninggalkan sisa riba. Jadi tidak ada 0, sekian, tidak ada angka tutup inflasi, ya tinggalkan gitu ya. Dan yang sangat dramatik itu adalah kalimat di dalam ayat berikutnya, yaitu bagaimana Allah mengancam bagi mereka yang masih terus memakan riba, ya, maka umumkanlah perang, bahwa Allah dan Rasul-Nya itu mengumumkan perang terhadap mereka pemakan riba. Kita bisa bayangkan sebuah dosa di mana ada pengumuman declaration of war itu dari Allah dan Rasul. Sehebat-hebatnya dosa membunuh, tidak ada pernyataan perang. Demikian juga dosa memperkosa dan seterusnya. Tetapi dosa riba itu dosa yang ada declaration of war-nya dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, nanti kapan kita akan bahas, mungkin pertemuan berikutnya sebelum kita masuk wakaf, saya akan ceritakan bagaimana rusaknya sistem perekonomian dunia karena sistem riba ini. Dan apa yang terjadi daripada sistem riba ini, ya, yang merusak hajat hidup orang banyak sedunia. Dan hadis-hadis berikutnya sangat memprihatinkan, yaitu riba mempunyai 73 pintu, yang paling ringan itu sebagaimana seorang laki-laki yang menzinahi ibunya. Dan berikutnya adalah Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Ini juga sebagai dasar buat mereka-mereka yang masih terikat atau terlibat dengan aktivitas riba, termasuk administrasinya dan seterusnya. Ini termasuk mereka yang terkena dosa riba. Dan larangan riba sendiri itu ada di dalam agama-agama sebelum Islam. Kenapa ada? Ya karena sesungguhnya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu pada dasarnya adalah sebagai sebuah rangkaian yang nantinya ditutup dalam konteks agama Islam. Jadi, kalaulah ada di tengah jalan ada agama yang ajaran agama yang tidak mengharamkan riba, itu sebenarnya terjadi pembelokan atau twisting. Nah, pertama adalah agama Yahudi yang katanya
sumber daripada riba ini arsiteknya adalah Yahudi. Jadi kalau kita buka dalam kitab Perjanjian Lama ya maupun Undang-Undang Talmud, jadi Perjanjian Lama ini diyakini sebagai Taurat gitu ya. Kemudian oleh para imam Yahudi ditulis kembali Taurat ini menjadi sebuah kitab yang namanya Talmud, di mana jelas-jelas disebutkan bahwa dilarang memakan riba. Tetapi di dalam kitab Talmud dan seterusnya, imam Yahudi mentulis demikian rupa sehingga orang Yahudi dilarang memakan riba sesama orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi dengan non orang Yahudi silahkan, bahkan dia beternak riba. Tetapi sesama orang Yahudi mereka larang untuk memakan riba. Kemudian larangan riba dalam agama Kristen ada dalam kitab Lukas gitu ya. Kemudian yang berikutnya pemikir-pemikir besar seperti Plato, Aristotle, Cato, Cicero itu mengutuk orang-orang Romawi yang praktikkan pengambilan bunga. Bahkan di dalam sejarah pada tahun 1311 Paus Clement V membuat larangan riba dan menyatakan bahwa semua undang-undang yang mendukung batal demi hukum. Dan beberapa buku sejarah yang saya baca justru lahirnya agama Kristen Anglikan itu adalah salah satu pembelotan bukan karena untuk menikah kembali tetapi dilarang oleh Roma, tetapi lebih karena kelompok Anglikan ini masih ingin terus menjalankan praktek riba. Dan praktek riba itu yang sangat terkenal justru adalah praktek riba yang dijalankan oleh rahib-rahib, pendeta-pendeta pada zaman Palestina. Ya, pada saat itu Islam belum turun, ya Rasulullah belum lahir gitu ya. Para pendeta Yahudi ini itu buat peziarah yang memasuki Palestina karena Palestina adalah kota suci dari 3 agama. Maka mereka atas nama kesucian Tuhan gitu ya, dia meminta uang-uang koin dari para peziarah tersebut yang umumnya ada cap daripada kaisar, wajah daripada kaisar. Nah, itu diminta untuk diambil karena Anda memasuki area yang suci, maka tidak ada yang lebih suci daripada Tuhan, daripada Allah gitu ya. Uangnya diambil dan ditukarkan uang yang berlaku untuk Palestina tersebut. Dan disinilah terjadi riba fadl tadi gitu ya. Tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak dalam jumlah yang tidak seimbang. Sementara buat peziarah tidak ada pilihan lain karena yang berkuasa di situ adalah para pasukan kelompok mereka gitu ya, kelompok daripada yang sekarang nantinya kita akan kenal yang namanya kesatria-kesatria Templar tersebut. Dan Paus Clement V inilah yang kemudian dikenal membunuh atau menghancurkan pasukan Templar yang kemudian membakar pasukan-pasukan Templar yang dianggap tadi menyembah setan dan menjalankan praktek-praktek riba tersebut pada tanggal, saya lupa yang pasti pada the Friday of 13 gitu ya, hari Jumat tanggal 13 itu adalah sebenarnya cerita tentang bagaimana Paus Clement ke-5 dan Raja siapa itu menangkapi pasukan Templar untuk kemudian dibakar hidup-hidup. Sementara praktek riba atau rente dalam agama Hindu dan Buddha dapat kita temukan dalam naskah kuno. Bahkan istilah lintah darat atau sebutnya adalah kusidin, lintah darat itu adalah atau pemakan rente itu adalah istilah yang ada di dalam kitab-kitab agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kita harus hati-hati tentang riba ini? Karena bahaya memakan harta haram, sekali lagi harta haram itu bukan hanya riba, tadi ya maghrib big night itu bahaya gitu ya. Jadi apabila itu masuk ke dalam tubuh kita, maka jika engkau menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Dan barang siapa mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan peroleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. Kemudian yang berikutnya ada kalimat, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram, kecuali neraka lebih utama atasnya. Itu ucapan Rasulullah. Ketahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Itu hadis riwayat Tabrani.
Masih dari riwayat Tabrani, jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan nafkah haram, kemudian ia mengendarai tunggangan dan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang berada di langit menyeru tidak labbaik ya Allah, dan kau tidak memperoleh kebahagiaan. Bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak terima. Bahkan uang yang haram sekalipun ini tidak bisa digunakan untuk bersilaturahim, gitu ya, untuk bersedekah. Kemudian yang berikutnya, ini yang sering dikatakan, apakah rezeki, apakah uang yang kita bawa itu akan membawakan keberkahan, apakah bebas dari haram, dan seterusnya. Paling tidak kita bisa melihat impact atau dampak dari harta yang kita bawa. Bisa jadi kita masih dalam taraf darurat, dururiyah pada saat itu gitu ya. Tetapi seharusnya pada saat kita sudah memiliki pilihan, maka batas daripada darurat itu hilang dan kita harusnya naik ke derajat berikutnya adalah hajiyah. Tetapi pada saat kita masih darurat, ya mau tidak ada pilihan gitu ya. Nah, paling tidak kita bisa mencek apakah uang yang kita bawa itu masih tersisa harta-harta yang haram. Jadi intinya adalah ciri rezeki yang berkah itu adalah hati yang semakin dekat dengan Allah dan jiwa yang tenang. Ya, tidak sama yang buruk atau rezeki yang haram dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kedua adalah mudah memberi sedekah dan menaikkan zakat. Kemudian yang ketiga, keluarga harmonis, dikaruniai anak yang soleh-solehah, dan yang berikutnya senantiasa merasa cukup dan syukur. Itu adalah ciri-ciri daripada harta yang berkah. Nah, yang berikutnya adalah hati-hati kebiasaan sering berhutang. Sungguhnya seorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara, maka dia berdusta. Dan jika berjanji, maka dia mengingkarinya. Kemudian dikatakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang bertanya kepada Rasul, "Bagaimana menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni?" Jadi kisahnya adalah seorang sahabat berjalan bersama Rasulullah menuju sebuah peperangan. Kemudian dia bertanya pada Rasul, "Wahai Rasul, kalau saya terbunuh, saya benar-benar syahid nggak?" Jawaban Rasulullah, ya, dengan syarat engkau sabar. Jadi yang namanya syahid itu bukan berarti kita pergi berangkat perang itu untuk mencari mati. Artinya kalau ada pedang musuh selama masih bisa menghindar, ya menghindarlah. Ya, karena nanti akan menjadi tipis antara bunuh diri dengan syahid. Kemudian mengharapkan ganjarannya, maju berperang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Sempat berhenti sebentar. Jadi dalam kisahnya Rasulullah berhenti, jadi sabar menghadapkan ganjarannya, maju berperang dan tidak melarikan diri. Terus Rasulullah berhenti. Rasulullah berpikir sudah selesai, tetapi kemudian nggak lama kemudian berserang Rasulullah melanjutkan kalimatnya, satu lagi kecuali hutang. Sungguhnya Jibril alaihissalam baru saja memberitahuku hal tersebut, yaitu soal hutang itu tadi. Nah, itulah bahayanya hutang bisa menghambat, bahkan buat mereka yang gugur syahid sekalipun. Jadi, intinya adalah, kalaulah kita bisa membayar sesuatu dengan tunai, lakukanlah secara tunai. Gitu ya, jangan suka berhutang, karena hutang itu lama-lama jadi budaya. Beli sesuatu, pertanyaannya bisa dicicil nggak? Padahal kita memiliki uang yang cukup untuk menutupinya. Tadi, siapa yang bisa menjamin bahwa umur cicilan itu akan lebih pendek daripada usia kita? Barang siapa yang mati sedangkan dia terlepas dari 3 hal, yaitu sombong, gulul, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Nah, lantas, bagaimana kalau yang sudah memang memiliki hutang? Pertama, ya pasti wajib dibayar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, akan tapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah dipercaya itu menunaikan amanat hutangnya. Dan hendaklah ya bertakwa pada Allah. Artinya, ya kalau selama sudah berhutang, wajib secara penuh berpikir fokus untuk bisa membayar hutang tersebut. Barang siapa minjam harta manusia dan dia ingin bayarnya, maka pada dasarnya Allah yang akan membayarkannya. Jadi niat membayar hutang dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sekali lagi, bukan karena ikhtiar kita hutang itu terbayar. Sekali lagi karena Allah yang membayarkan hutang tersebut. Adapun ikhtiar itu bagian daripada keyakinan kita. Ya, keyakinan kita, kesyukuran kita bahwa Allah akan membayarkan hutang-hutang kita.
Memperlambat pembayaran hutang untuk orang yang mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Nah, berikutnya adalah saham sekarang. Tadi riba sudah ya. Nanti kita masuk tanya jawab saja. Saham. Saham halal atau haram? Jadi investasi syariah itu terbagi dua, menjadi real asset dan financial asset. Tadi sudah. Real asset itu langsung masuk ke dalam bisnis, beli komoditi, bisa emas, perak, CPO, dan seterusnya, dagang artinya. Kemudian bisnis, bisa restoran, hotel, bengkel. Nah, sementara pada saat yang tidak langsung, itu masuk ke financial asset, bisa dalam bentuk pasar uang, tabungan, deposito, pastinya perbankan syariah, kemudian surat-surat berharga, bisa sukuk, saham, pasar modal. Nah, pertama tadi kita sebutkan bahwa sesungguhnya ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi yang tertua. Nah, adapun kemudian muncul ekonomi konvensional, itu adalah pada dasarnya ekonomi syariah yang dibelokkan. Jadi bukan berarti ekonomi syariah ini sesuatu hal yang baru. Intinya adalah buang yang buruknya, karena dasarnya adalah muamalah. Hilangkan yang dilarang, selama tidak ada dalilnya, berarti boleh kita lakukan. Nah, salah satu yang dilarang itu adalah zatnya. Maka sebelum kita investasi saham, sekali lagi jangan main saham. Kalau main saham itu berarti gharar, gitu ya. Tapi investasi saham itu pertama adalah mencari yang zatnya halal tersebut terlebih dahulu. Yaitu dilakukan adalah kita buang saham-saham yang tidak halal, yaitu melalui bisnis screening. Nah, apa saja yang dilakukan, itu sudah dilakukan oleh DSN dan tiap saat kita bisa membuka saham-saham mana saja yang memenuhi kriteria halal, ya, yang boleh dikoleksi lah, bisa boleh diinvestasikan. Pertama, kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip syariah, judi, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan yang ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, produksi distribusi barang haram, jadi bir, miras itu pasti sudah hilang gitu ya, bank konven juga pasti sudah hilang, kemudian transaksi suap. Ini perusahaan-perusahaan yang tertangkap tangan, ada suap dan seterusnya, itu oleh OJK pasti akan dikeluarkan dari papan syariah. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai dengan business screening, kita masuk ke financial screening. Kita lihat apakah hutang perusahaan tersebut dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Ya, karena belum tentu mereka berbank syariah, masih ada bank konven. Iya, karena boleh jadi mereka masih dalam taraf basis tadi, dururiyat. Ya, contoh ada transaksi-transaksi luar negeri yang tidak bisa dilakukan oleh bank syariah sehingga dia terpaksa menggunakan bank konvensional. Itu dalam konteks dururiyat tadi. Tetapi dikatakan seperti ini, hutang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Kalau sudah lebih dari 45% akan dibuang dari papan syariah. Kedua, pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau ada income bunga, maka perannya tidak boleh lebih dari 10% dari total revenue perusahaan tersebut. Maka yang lolos itu akan masuk ke dalam saham syariah, daftar efek syariah. Itu baru barangnya. Baru kemudian barangnya ini bisa kita lihat performance-nya di dalam indeks, baik indeks saham syariah Indonesia maupun Jakarta Islamic Index. Nah, setelah dapat barang yang halal, baru kita bertransaksi. Nah, baru kita lakukan tadi syarat halal itu adalah barangnya halal, cara mendapatkannya, dan cara bertransaksinya juga harus halal. Apa saja yang dihindarkan? Jadi yang ditanya itu yang dihindarkan. Karena sekali lagi, semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, pertama kita cari apa saja yang dilarang. Pertama, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur darar, garar, riba, maisir. Darar itu artinya yang memberikan kemudaratan kepada orang lain. Garar tadi spekulasi, riba, maisir, riswah itu suap menyuap, maksiat dan kezaliman. Transaksi yang mengandung unsur darar, garar, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi apa saja? Pertama, najasi, penawaran palsu. Jadi cornering gitu ya. Bikin cornering atau goreng saham itu pasti haram. Kemudian bai al-madum,
melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki, short selling. Jadi jual atas barang yang belum dimiliki. Short selling itu diharamkan. Kemudian insider trading itu juga diharamkan. Menimbulkan informasi palsu atau menyesatkan itu juga diharamkan. Margin trading, apalagi pinjamannya berbasis bunga itu juga diharamkan. Menimbun, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah atau menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Jadi setelah sahamnya halal, maka cara berdagangnya, bertransaksinya pun juga harus halal. Nah, atas dasar itu, maka berinvestasi saham boleh. Maka muncullah reksadana syariah. Itu boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya dari reksadana, nah ini bagaimana filtrasi juga dilakukan tentang saham reksadana syariah juga pasti dilakukan filtrasi gitu ya. Persis seperti tadi, jangan khawatir. Intinya apabila sudah dikatakan oleh DSN MUI bahwa reksadana tersebut adalah halal, insya Allah gitu ya. Dan sukuk, transaksi sukuk itu juga boleh karena sukuk juga surat saham. Dan buat teman-teman semua, kata-kata share ya, share dalam artian bahasa Inggris saham itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yang artinya syirkah. Jadi bersyirkah, bersyarikat itu ditandai dengan kepemilikan share, kepemilikan saham. Jadi tadi justru dikatakan bahwa bertransaksi saham itu boleh-boleh saja sejauh tadi asetnya halal dan cara bertransaksinya pun juga halal. Sementara sukuk itu syaratnya juga harus memiliki underlying. Intinya di dalam Islam semua penambahan uang itu hanya boleh terjadi apabila ada underlying aset yang mendasarinya. Jadi tidak akan lepas antara aset moneter dengan aset real, gitu ya. Dan ini sekali sebagai penutup, sebelum tanya jawab adalah sebuah hadis bahwa tidak akan bergeser kaki anak Adam di akhirat nanti sebelum ditanya 5 perkara ini. Pertama, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, berarti pertanggungjawaban soal waktu. Kemudian tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa ia belanjakan, serta apa saja yang ia telah amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi intinya, sumber daya kita itu hanya terdiri dari waktu, harta, dan ilmu. Yang tiga-tiganya itu akan ditanya. Nah, mengenai harta sendiri, itu pertanyaannya adalah dari mana kita berdapatkan dan dari kemana kita habiskan. Insya Allah untuk bagaimana kita mendapatkan, kita sudah mempelajarinya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kita memilih jurusan pun adalah jurusan salah satunya dengan pertimbangan jurusan mana yang bisa mendapatkan harta atau uang. Sementara menghabiskan, pertanyaannya adalah berapa lama kita belajar ilmu menghabiskan. Padahal pada saat kita wafat, pasti rezeki itu habis. Entah itu habis melalui warisan, habis dipakai untuk bayar hutang, dan seterusnya. Tapi pastinya habis. Nah, sementara ilmu untuk menghabiskan, insya Allah kita belum sama mengeluarkan effort yang sama dengan ilmu untuk mengumpulkan. Padahal di akhirat nanti pertanyaannya menjadi satu pertanyaan yang derajatnya sama. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda menghabiskan. Kurang lebih disitulah gambaran besar berapa banyak sih kita belajar tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, waris gitu ya. Dan itulah semua ilmu menghabiskan. Kalaulah saja kita ilmu mengumpulkan lebih dari 9 tahun kita pelajari, sementara ilmu menghabiskan itu juga sekedar singkat-singkat saja, padahal pertanyaan itulah pertanyaan yang sama dan serajat nanti di akhirat. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam Pratono. Halo, terdengar suaranya? Terdengar. Ya, terima kasih Pak Imam. Sangat menarik sekali tadi paparannya semua. Sangat jelas sekali, sehingga mungkin menambah wawasan bagi kita. Nah, untuk kemudian masih ada sisa waktu sekitar 20 menit yang mungkin kita bisa lakukan tanya jawab
Ini kita lihat di sini ada 4 penanya yang akan kita tanyakan dari pertama dari Pak Joko, terus kemudian Pak Ferry, Pak Medi, dan kemudian dari Pak Herman Dias juga. Nah, jadi mungkin ini kita sekaligus langsung atau mau dibagi 3-3 atau bagaimana Pak? Oke, langsung saja ya. Mungkin Oke. cepat ya. Oke, kalau langsung saya berarti ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, Ya. itu adalah pertanyaan dari Pak Joko ya. Pada surat Al-Baqarah itu agak akhir disebutkan bahwa perniagaan jauh lebih baik daripada riba dan pasar efek merupakan salah satu perniagaan atau perdagangan atas kepemilikan di mana belum ada eksis pada zaman Rasulullah. Secara semua perniagaan bersifat langsung atau cash. Mohon pencerahannya, dalilnya sementara banyak orang menganggap perdagangan efek adalah judi, padahal di Arab Saudi saja ada yang artinya sudah dapat persetujuan dan melalui proses ijtima pada Majelis Ulama Arab untuk dilakukan perdagangan efek. Syukron. Itu pertama. Yang kedua, itu dari Pak Ferry, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau arisan itu sifatnya bagaimana? Silaturahmi atau riba? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah untuk menyimpan di bank konvensional atau dalam bentuk deposito itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Medi, di sini adalah kalau leasing kendaraan bermotor dari leasing konvensional itu haram atau tidak Pak Ustadz? Terus kemudian ada harapan juga dari Pak Joko juga di sini, kita juga semua kalau bisa share PPT-nya bisa diberikan kepada kami Pak. Terus kemudian yang terakhir, ini adalah pertanyaan dari Herman Dias, itu mempertanyakan bagaimana hutang negara jangka panjang, yang misal 50 tahun, itu kan yang akan menanggung adalah anak cucu kita. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku hutang? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah main saham harian itu bisa dikategorikan sebagai haram? Karena investasi saham itu sebaiknya untuk yang halal itu untuk berapa lama? Apakah 1, 2, atau 12 bulan? Terus kemudian yang terakhir juga sukuk itu kan basisnya interest juga. Jadi apakah itu sebenarnya haram atau diperbolehkan Pak Ustadz? Jadi demikian pertanyaannya. Kalau misalnya langsung dijawab, kalau masih ada waktu nanti mungkin kita bisa teman-teman menanyakan lagi melalui chat di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak. Baik. Saya akan coba jelaskan, tapi sebelumnya kita sepakati dulu mungkin kita nanti selesai jam 10. Insya Allah apabila masih ada yang tertunda, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, karena insya Allah saya dijadwalkan masih akan bertemu kembali gitu ya. Jadi baik, saya akan mulai karena tadi dibaca terakhir sehingga yang ada di screen chat saya yang terakhir ini, jadi dari Pak Herman Dias dulu. Pertama, main saham harian. Jadi intraday itu termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena informasi harian itu cenderung mengarah kepada gharar, ya. Jadi nggak ada yang diperbolehkan saham itu investasi, ya, investasi, motifnya adalah investasi. Sehingga kalau kita lakukan intraday trading, artinya dalam satu hari keluar masuk itu sementara semua menyatakan itu diharamkan. Karena tadi apabila kita keluar masuk jual beli dalam satu hari, itu maka boleh jadi yang dipastikan itu adalah game of chance, gitu ya. Jarang keputusan investasi itu terjadi perubahan dalam waktu satu hari. Artinya kalau ada perubahan satu hari berarti memang motif kita membeli sebelumnya itu lebih ke arah motif spekulasi. Itu jawaban tentang berapa lama. Yang pasti yang ada dalilnya itu adalah intraday. Jadi mungkin lebih dari satu hari, mungkin gitu ya. Tetapi sekali lagi inamal amalu biniat. Yang diperbolehkan itu adalah berinvestasi dalam saham gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya sukuk kan basisnya interest juga. Ini agak berbeda karena pada dasarnya sukuk itu bukanlah surat hutang gitu ya. Beda dengan konsep daripada syariah adalah surat hutang. Sukuk lebih kita menyebutnya surat berharga bukan surat hutang. Ya, kalau surat hutang basisnya adalah pemberian hutang. Tetapi kalau surat berharga maka ada basisnya itu adalah underlying aset, baik itu sifatnya ijaroh, sewa menyewa, maupun tadi musyarakah, mudarabah dan seterusnya. Nah, adapun kemudian para penerbit sukuk
itu mengaitkan misalkan sewa menyewanya itu refleksi dari tingkat bunga misal gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau itu sumbernya adalah sewa menyewa, pada dasar selesai. Tetapi besarnya sewa menyewa kemudian direfleksikan dengan tingkat suku bunga, ini yang memang masih bukan menjadi perdebatan, tetapi kalau dari sisi surat hutangnya sendiri sudah selesai. Artinya basis income-nya itu dari aktivitas sewa menyewa. Nah, antara kemudian berapa tingkat harga atau tingkat rate sewanya kemudian mengacu pada besarnya suku bunga, ini sebenarnya masih merupakan PR. Jadi itu proses. Jadi buat teman-teman sampaikan, buat saya sampaikan juga bahwa kita berproses dari konteks ekonomi syariah kepada ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah itu bukanlah langsung hitam putih gitu ya. Jadi saya seperti ini misalkan saya sampaikan. Beberapa yang mengatakan bahwa baik itu saham, sukuk ataupun bank gitu ya, syariah tidak syariah, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Saat ini yang ada di luar sana itu adalah berapa sih peran daripada ekonomi syariah, khususnya bank syariah itu tidak lebih dari 5%. Jadi 95%-nya itu semua masih berbasiskan konvensional. Maka kenapa masih 5%? Karena literasi pengetahuan tentang ekonomi syariah masih terbatas. Nah, saya menganalogikannya dengan sebuah kalau kita ini taman itulah, taman baca Al-Qur'an gitu ya. Taman baca Al-Qur'an, kemudian anak-anak itu yang tadinya biasa main di luar, kejar layangan di pinggir jalan, kemudian bisa ketabrak mobil dan seterusnya, maka kita panggil gitu ya. Ayo masuk ke sini, gitu ya. Di sini juga ada kok permainan, juga ada perosotan, juga ada ayunan dan seterusnya. Maka anak-anak yang tadinya main di lapangan, di pinggir jalan yang bisa tertabrak, seterusnya gitu ya, yang tidak terkontrol, maka bisa masuk ke dalam halaman dan mereka bermain. Maka dimulailah kita belajar dengan Iqra 1 gitu ya. Oh, kita mulai dari Iqra 1, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Nah, di tengah kita bermain Iqra 1, maka datanglah mahasiswa UIN gitu ya, sebagai analoginya saja. Datanglah mahasiswa UIN yang kemudian dia berkata, oh ini nggak kayak gini nih, ini nggak bacanya nggak seperti ini apa bodoh semua nih gitu ya, nggak seperti ini. Nah dampaknya anak-anak yang tadinya baru tertarik itu menjadi bubar. Nah, ngapain kita main di sini di dalam dikatakan bodoh, ya lebih baik kita main di luar saja, toh sama saja. Nah padahal niatan kita itu adalah bagaimana kemudian dari Iqra 1, Iqra 2, kemudian dari SD, SMP, SMA, akhirnya akan sampai juga ke sana. Tetapi kalau belum sampai kemudian sudah selesai, dikatakan bahwa tidak syar'i tadi ya, ini proyek kita selesai. Nah ini sebenarnya PR buat para pihak, sekaligus buat para bankers juga yang menyatakan sudah sempurna 100%, juga tidak boleh demikian. Kemudian juga yang baru memulai, mengatakan tidak syar'i 100% sehingga kita sama saja tidak usah bersyariah, ini juga salah juga. Jadi ini sebuah journey gitu ya. Nah, tadi kenapa kok harus masih berpikir menggunakan suku bunga sebagai benchmark daripada harga? Ya tadi mau tidak mau karena 95% itu masih konven. Sehingga kalau 5% pakai harga sendiri, ini pasti tidak akan bisa berjalan. Jadi contohnya gini, pada saat kita bersyirkah gitu ya, ada nih akad mudharabah, kita pinjam dari bank akadnya mudharabah. Idealnya apa? Idealnya itu berdasarkan bagi hasil yang bersumber dari bisnis kita. Kalau bisnis kita itu makanan, maka kurang lebih tingkat keuntungan profit ya, tingkat keuntungan makanan, jualan makanan itu 30% sampai 40%. Kemudian kalau kita bermain di hasil tambang, itu mungkin ada di angka 15%. Kalau kita bermain di perkebunan, itu mungkin ya 10 sampai 15% bisalah gitu ya. Intinya apa? Harusnya ekonomi syariah itu berbasiskan
dengan industri rate, ya, tingkat industri rate ini yang berlaku. Tetapi kalau tingkat industri rate ini digunakan, maka bank syariah itu pasti tidak akan mendapatkan market dalam konteks kuliner, gitu ya. Kalau kuliner bisa margin 30-40%, maka bagi hasil itu bisa 20-30%. Insya Allah nggak ada orang yang berbisnis di kuliner itu bersyariah. Karena tadi ya mungkin literasinya belum sampai, bunga itu lebih atau margin itu lebih menarik dibandingkan tadi halal dan haram. Tetapi berikutnya yang 95% ini mewarnai yang 5%. Jadi saya sih yakin ke depan kalau pangsa pasar syariah itu semakin besar, maka pastinya nanti yang melakukan benchmark itu tidak hanya benchmark terhadap nilai suku bunga, tapi memang idealnya adalah benchmark terhadap industrial rate-nya, terhadap case masing-masing bisnis tersebut untuk menetapkan tingkat bagi hasilnya. Jadi itu yang pertama adalah cukup basisnya interest, enggak, karena basisnya itu adalah underlying asetnya, apakah itu sewa menyewa, apakah itu bagi hasil. Baru PR berikutnya adalah margin bagi hasilnya harusnya perlahan-lahan dilepas daripada benchmarking terhadap suku bunga. Tapi saat ini masih, karena tadi suku bunga mewarnai 95% dari aktivitas pasar. Kemudian hutang jangka panjang 50 tahun, sekali lagi gitu ya. Yang namanya hutang piutang itu haramnya bukan di hutang piutang tapi di ribanya. Artinya kalau mau mendapatkan margin bagi hasil, maka kontraknya harus diubah. Bukanlah hutang piutang, tapi terserah mau pakai sewa menyewa, mau pakai jual beli dan seterusnya. Nah, besok kita saya akan gambarkan bagaimana perubahan kontrak dari jual beli sama pinjam uang itu dampaknya akan berbeda secara faktual terhadap sistem ekonomi. Jadi saya lewatkan dulu, ini saya simpan buat pertemuan berikutnya. Kemudian kita ke atas tentang leasing kendaraan. Oke. Nah, leasing kendaraan pada dasarnya ini mirip ya, tetapi tidak sama. Jadi gini, ekonomi syariah itu sekali lagi ekonomi konven pada dasarnya adalah ekonomi syariah yang diselewengkan. Jadi tadi kalau orang runut dari sejak zaman Nabi Adam patuh gitu ya, patuh terhadap Tauratnya, patuh terhadap Injilnya, insya Allah akan berakhir pada mukminin, muslimin, muslimat gitu ya. Tetapi karena ada penyelewengan, maka muncullah perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, sementara leasing itu pada dasarnya ada underlying-nya ada. Kemudian basisnya jual beli, iya. Nah, cuman Pak bedanya di akad. Nah, tetap aja masih ada bedanya, gitu ya. Kenapa? Karena akad inilah yang mendasarkan niat. Jadi saya ambil contoh misalkan, sesuatu yang persis sama tapi hanya beda, kan ujungnya kita kemudian ngomong kan bedanya hanya di akadnya saja. Kalau bedanya hanya di akadnya saja, kita bisa bayangkan kalau kita memiliki anak, kemudian kita ingin menikahkan, kalau bedanya hanya diakadkan saja, ya sudah, tidak usah ijab kabul di depan penghulu atau di depan orang tua. Catatan sipil aja, toh sama. Mereka sama-sama bisa menikah, sama-sama bisa punya anak. Kan nggak ada bedanya. Mereka yang menikah di hadapan dengan ijab kabul, sama yang menikah di catatan sipil, sama-sama bisa punya anak. Tapi kan kenyataannya tidak demikian. Kita sangat meyakini bahwa di satu sisi itu ada keberkahan, di sisi yang lain tadi tidak membawa keberkahan. Jadi boleh jadi sebuah transaksi seakan-akan mirip dengan transaksi syariah, kalaupun perbedaan hanya ada di akad, akad itu penting. Karena akad itulah yang akan menetapkan tadi ya niat daripada para pihak. Harapannya di akad itu orang berpikir, benar nggak transaksi ini adalah transaksi dalam konteks penghambaan kepribadian kepada Allah. Baik, kemudian berikutnya arisan. Arisan itu sifatnya bagaimana? Silaturahmi atau riba? Ya sekarang sebenarnya tinggal ditanya sama yang ikut arisan. Sebenarnya orang ikut arisan pun juga udah tahu jawabannya. Saya ini datang lebih karena silaturahimnya atau lebih ingin mendapatkan uang arisannya. Nah, sebenarnya di dalam uang arisan ini
ada konteks yang lain ya. Kalau kita diniatkan untuk ta'awun, tolong menolong, maka ya nggak ada masalah gitu ya. Artinya tidak ada yang ngedumel bagi yang nerima di awal sampai nerima yang di akhir. Misalkan nerima yang di akhir itu satu putaran butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun, di mana sudah berjalan inflasi dan seterusnya. Sehingga kita ngomong, enak ya yang dapat di awal, waktu dulu harga panci masih sekian. Sekarang harga panci sudah mahal, yang di akhir nggak dapat apa-apa, atau nggak cukup gitu ya. Nah itu berarti sebenarnya niatnya sudah bukan ta'awun lagi. Kalau ta'awun ya tidak ada pertimbangan profit gitu ya. Jadi yang pertanyaan pertama, para pihaknya sendiri yang bisa menjawab. Kemudian yang berikutnya, kalau saya ada beberapa yang menyebutnya untuk menghindari hal-hal yang tersebut gitu ya. Ya boleh dong arisan misalkan kita tentukan saja dalam bentuk gram emas gitu ya. Insya Allah dalam bentuk gram emas itu akan lebih stabil dibandingkan dalam bentuk uang. Jadi berapapun uangnya tergantung, pokoknya yang mendapatkan keuntungan gitu ya, dalam konteks tolong menolong adalah mendapatkan senilai 5 gram emas misalkan. Ya itu dari awal kita niatkan untuk menabung aja secara jamaah, menertibkan kita menabung saja. Kemudian simpan di bank konvensional atau deposito hukumnya apa? Ya hukumnya haram lah. Cuman nanti kita akan bicara ya. Jadi gini, dalam konteks ayat pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an, maka kita harus menyikapinya. Jadi pada saat Allah mengatakan bahwa tinggalkan sisa riba ya, wazaru ma baqiya minar riba, itu jelas tinggalkan sisa riba, berarti tidak ada cerita berapapun. Pada saat itu kita harus mengimaninya. Jadi tujuannya adalah pertama, yakini dulu bahwa yang namanya riba itu adalah haram. Kenapa? Karena kalau kita punya pendapat lain berselisih, jangan-jangan kita akan masuk ke dalam kelompok munafik atau kelompok fasik, gitu ya. Dan ini sangat mengerikan. Jadi bedakan antara kita mengimani ya itu adalah haram, baru berikutnya adalah kita, kalau kita sifatnya simpanan, maka dengan mudah kita bisa keluar. Karena sudah ada alternatif lain yang pastinya tidak lagi masuk konteks dururiyat. Ya, tadi kita sudah jelaskan apa itu konteks dururiyat, di mana seorang sudah tidak punya pilihan lagi untuk menjaga hajat hidupnya sehingga dia harus bisa memakan sesuatu yang haram. Ya, misalkan terancam kematian, maka dia makan yang haram karena tidak ada pilihan. Itu konteks dururiyat. Tetapi selama kita bisa ada alternatif lain, maka status darurat kita hilang. Nah, jadi imani bahwa riba itu adalah haram. Kedua, kalau kita konteksnya menyimpan, itu pasti dengan mudah kita bisa mencari alternatif. Yang repot itu kan apabila kita konteksnya meminjam. Ya. Kalau kita dalam konteksnya meminjam, ya kita dari awal sadar bahwa itu adalah haram, itu nggak bisa ditolak gitu ya. Yang kedua, ya kita harus punya niat, ya, niat untuk sebisa mungkin melunasi, atau niat tadi ya karena untuk melunasi kalau itu rumah mungkin berat gitu ya sekaligus. Ya kita lunasi bahwa ini adalah akhir kita memakan riba. Setelah itu tidak akan ada lagi. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan waktu, umur yang panjang untuk bisa melunasinya. Nah, yang repot itu adalah darurat, tapi gimana caranya supaya kenyang. Ya, itu jadi ngaco itu. Misalkan ini kita dalam posisi darurat, kita nggak ada pilihan, kita ada di tempat tinggal, kebetulan dinas di tempat yang tidak ada makanan halal. Ya sudah, kita makan dalam konteks darurat, yaitu makan dalam konteks hanya survival saja. Tapi pada saat kita konteks makan, kemudian menikmati, nambah, dan seterusnya, itu juga sudah hilang ini daruratnya. Oke, itu jadi simpan di bank konvensional hukumnya jelas haram. Kemudian yang berikutnya, cash ya. Surat Al-Baqarah ayat 24 menegaskan jauh lebih baik daripada riba benar, ya. Dan pasar efek merupakan salah satu perniagaan dengan atas kepemilikan di mana belum ada atau eksis dari zaman Rasulullah. Sekali lagi ini adalah muamalah. Muamalah itu yang dilarang itu adalah apabila ada dalil. Jadi kita berangkatnya dari situ. Jadi pada dasarnya itu kita anggap sebagai sebuah perkembangan zaman saja. Karena tadi konteks ekonomi adalah konteks muamalah. Tinggal kita lihat ada nggak dalil yang melarangnya.
Nah, sementara melarang perdagangan tidak tunai atau cicil itu nggak ada. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahkan perniagaan secara cicil, jadi ada hadis secara cicil itu bahkan membawa keberkahan. Yaitu untuk justru menyemangati orang-orang yang tidak mampu membeli, tetapi dia boleh membeli tunda. Tapi sekali lagi membeli suatu barang itu sekali lagi dalam konteks beribadah. Jadi perdagangan efek adalah judi sama sekali enggak. Tadi syaratnya adalah yang bersangkutan harus ngerti gitu ya. Tadi kita masuk dalam bab gharar. Jadi buat orang yang nggak ngerti investasi saham, kemudian main saham, itu jatuhnya ke gharar. Tetapi kalau kita ingin investasi saham kita belajar saham mana yang ada haramnya, kenapa haram, kenapa halal, kemudian apa sih itu saham, sumber pendapatannya dari mana keuntungan saham, dan seterusnya. Maka yang sifatnya gharar tadi, ya spekulasi tadi akan hilang. Dan itulah yang menyebabkan bisa merubah menjadi halal dan haram. Jadi pernah ada pertanyaan, apakah jual beli akik itu halal atau haram? Saya katakan buat pedagang akik yang di Jatinegara yang sudah puluhan tahun, insya Allah halal. Tetapi baru teman-teman yang kemudian tiba-tiba menjadi ahli geologi dalam semalam itu ya bisa jadi dia menjadi gharar, menjadi spekulasi. Perdagangan efek adalah judi pada di Arab Saudi. Tadi jadi bukan judi ya, jelas tadi ada fatwanya berdagang dalam artian berinvestasi saham, pasti namanya berinvestasi berarti ada konsep jual dan belinya itu halal dengan beberapa batasan-batasan tadi. Demikian karena sudah jam 10, nanti insya Allah kalau ada yang lain bisa ditanyakan secara pakai WA dan kita masih insya Allah akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Imam. Berhubung waktu juga yang membatasi kita, perbincangannya sangat menarik dan materi yang dibawakan juga kelihatan menarik. Mungkin kalau diperbolehkan pada saat minggu berikutnya